Secapai akhir hayat, beliau tumbuh mencapai pendapat dan ketenangan. Ketika jengai, beliau mengajarkan ilmu tekan menat dengan penuh tampah. Hingga wafat dalam ketenangan. Abdul Qadir Jilani telah menunjukkan tanda-tanda karomah. Beliau mengkehidupan zuhud. Wahai Yusuf, hatiku milikmu. Dan jiwaku milikmu, Zulekha. Takdir kita berjalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang anak biasa yang lahir dengan karomah luar biasa, menebarkan cahaya spiritual hingga ke seluruh dunia? Temukan perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mukjizat kecil masa kanak-kanak hingga warisan abadi yang menginspirasi hati jutaan orang sepanjang zaman. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tahun 1077 di kota Jilan, Persia, sebuah wilayah yang saat itu menjadi persimpangan budaya, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Kelahirannya diselimuti aura yang berbeda, hingga orang-orang desa mengatakan ada cahaya lembut yang menyinari rumahnya malam itu. Dalam sejarahnya, disebutkan bahwa dari lahir, beliau menunjukkan tanda-tanda kesucian, bayi yang menangis lembut, namun menenangkan semua orang di sekitarnya. Lingkungan yang kaya akan ilmu agama dan tradisi sufi membuat masa kecilnya tidak sekadar tumbuh secara fisik, tapi juga spiritual. Dari sinilah benih keilmuan dan karomah mulai menancap dalam jiwanya, menandai jalan hidup yang kelak akan menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Keluarga Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal saleh dan alim, sangat menekankan pendidikan agama dan budi pekerti yang tinggi. Ayahnya adalah seorang yang dihormati dalam komunitas, sementara ibunya penuh kasih sayang dan ketekunan dalam mendidik anak-anaknya. Dari rumah inilah beliau belajar pertama kali tentang zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Setiap malam, rumah itu dipenuhi dengan aroma kemenyan dan lantunan doa, menciptakan atmosfer yang memupuk jiwa spiritual sejak usia dini. Lingkungan seperti ini menjadi fondasi yang tak tergantikan bagi terbentuknya karakter suci dan rendah hati yang kelak melekat padanya. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir menunjukkan tanda-tanda karomah yang mengherankan. Ada cerita bahwa meski masih balita, beliau mampu menenangkan orang-orang yang gelisah, bahkan hewan-hewan di sekitar rumah tampak jinak dan dekat dengan beliau. Permainan anak-anak lain terasa sederhana baginya, karena ia lebih tertarik pada zikir, doa, dan membaca kitab-kitab suci. Tanda-tanda karomah ini bukan hanya sekadar keajaiban, tetapi merupakan manifestasi dari kecerdasan spiritual dan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Setiap orang yang melihatnya merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seakan Allah menurunkan cahaya khusus melalui dirinya. Pendidikan awal Syekh Abdul Qadir Jailani tak hanya berasal dari rumah, tetapi juga dari guru-guru yang mengelilinginya. Guru-guru ini mengenali bakat luar biasa dalam diri beliau dan memberikan pengajaran yang menekankan akhlak, penguasaan ilmu syariat, serta pengembangan batin. Dari mereka, beliau belajar bagaimana ilmu dan amal harus berjalan beriringan, membentuk pribadi yang tidak hanya pintar, tetapi juga penuh kasih sayang, sabar, dan tawadhu. Setiap pelajaran diserap dengan cepat, namun yang lebih luar biasa adalah kemampuan beliau menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan menerapkannya bahkan pada usia muda. Lingkungan sekitar juga turut berperan dalam membentuk karakter spiritual Syekh Abdul Qadir. Kota Jilan saat itu menjadi pusat pertemuan para ulama, sufi, dan ilmuwan dari berbagai wilayah. Anak-anak dan orang dewasa sering berdiskusi tentang ilmu, tasawuf, dan hikmah hidup. Bagi Syekh Abdul Qadir, ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi medan latihan spiritual. Melihat bagaimana akhlak diterapkan, bagaimana kebaikan menular, dan bagaimana kesucian hati diuji setiap hari. Kepekaannya terhadap orang lain dan lingkungan mulai terbentuk sejak saat itu, membawanya ke jalan karomah yang semakin nyata. Masa kecilnya adalah fondasi bagi perjalanan spiritual seumur hidupnya. Dari rumah, guru, hingga masyarakat sekitar, semua elemen itu saling berpadu untuk menyiapkan seorang anak istimewa yang kelak menjadi simbol karomah dan keteladanan. Setiap langkah kecilnya seakan dipandu tangan gaib, setiap senyum menebarkan ketenangan, dan setiap kata membawa hikmah.
Babak awal kehidupan ini bukan hanya kisah masa kecil seorang sufi, tetapi juga pengingat bahwa spiritualitas sejati lahir dari lingkungan yang mendukung, didikan yang bijaksana, dan tanda-tanda ilahi yang tampak sejak dini. Sejak masa kecilnya, Syekh Abdul Qadir Jailani telah merasakan panggilan batin untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Meski kota Jilan penuh dengan guru-guru hebat, hatinya mendambakan hikmah yang melampaui kata-kata kitab. Setiap malam, setelah zikir dan bacaan Al-Quran di rumah, ia memandangi langit luas yang bertabur bintang, merasa ada ilmu-ilmu rahasia yang menunggu untuk diungkap. Rasa haus spiritual ini menjadi motor penggerak yang mendorongnya meninggalkan zona nyaman, bahkan ketika teman-teman sebayanya masih bermain-main tanpa memikirkan masa depan. Perjalanan menuntut ilmu membawanya ke Baghdad, kota ilmu dan sufi yang saat itu menjadi pusat pertemuan para ulama dan pemikir besar. Sepanjang jalan, ia menghadapi padang pasir yang luas, badai debu, dan malam-malam dingin yang menggigit. Namun setiap rintangan terasa ringan bagi seorang anak yang hatinya sudah terikat pada cahaya ilahi. Ia mengingat ajaran ibunya, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak takut gelapnya malam. Setiap langkah di tanah asing menjadi doa, setiap keringat menjadi zikir, dan setiap kelelahan mengajarinya kesabaran. Di Baghdad, Syekh Abdul Qadir bertemu dengan guru-guru besar yang dikenal tidak hanya karena pengetahuan mereka, tetapi juga karena karomah dan kesucian hati. Para guru ini awalnya skeptis melihat anak muda yang tampak rapuh dan sederhana, tetapi ketekunan dan kecerdasan luar biasanya segera membuat mereka terkesan. Ia menimba ilmu fiqh, tafsir, hadits, dan tasawuf dengan tekun, namun yang lebih menonjol adalah kemampuannya menyerap pelajaran batin. Ia belajar bahwa ilmu tanpa hati adalah kosong, dan hati tanpa ilmu adalah gelap. Perjalanan spiritualnya tidak selalu mulus. Ada saat-saat keraguan, kesepian, dan godaan duniawi yang mencoba menariknya dari jalan yang ia pilih. Dalam kesendirian malam, ia sering meneteskan air mata dan berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap lurus. Namun setiap ujian yang datang justru memperkuat karakternya, menumbuhkan rasa tawakal yang mendalam, dan menegaskan bahwa jalan menuju karomah bukanlah jalan yang mudah. Sejak saat itu, ia memahami makna hakiki dari kata-kata para guru. Kesulitan adalah bumbu bagi jiwa yang mencari cahaya. Seiring berjalannya waktu, karomah mulai tampak dalam kesehariannya. Ada kisah bahwa ketika teman-temannya kehilangan arah atau takut menghadapi situasi sulit, Syekh Abdul Qadir mampu menenangkan mereka dengan tatapan dan doa singkatnya. Masyarakat sekitar pun mulai menyaksikan hal-hal luar biasa. Benda-benda yang hilang tiba-tiba muncul, penyakit ringan sembuh setelah disentuh tangannya, bahkan burung-burung tampak dekat dan tidak takut padanya. Semua tanda ini bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai manifestasi dari kedekatannya dengan Allah dan kedalaman ilmunya. Pendidikan dan perjalanan spiritualnya membentuk pola hidup yang disiplin dan penuh kesederhanaan. Ia tidur sedikit, makan secukupnya, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk zikir, doa, dan membaca kitab-kitab kuno. Meski banyak orang tergoda oleh kemegahan Baghdad, Syekh Abdul Qadir tetap rendah hati, berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Dari pedagang hingga pengemis, dari murid hingga ulama besar, semua merasakan ketulusan dan ketenangan yang terpancar darinya. Selama masa itu, murid-murid mulai berdatangan, tertarik oleh karisma dan ketulusan hati Syekh Abdul Qadir. Ia mengajarkan mereka dengan cara yang unik, bukan hanya memberikan teori, tetapi juga membimbing mereka melalui pengalaman batin. Ia menekankan bahwa ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu adalah seperti kapal tanpa nahkoda. Dengan begitu, murid-muridnya belajar untuk menyeimbangkan pikiran, hati, dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu momen penting dalam perjalanan awalnya adalah ketika ia menyendiri di gurun dekat Baghdad untuk meditasi panjang. Dalam kesendirian itu, ia dikabarkan menerima pencerahan batin, pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seakan seluruh alam dan makhluk berbicara melalui suara hati,
dan setiap peristiwa yang terjadi memiliki hikmah tersembunyi. Momen ini menjadi titik balik yang menandai kedalaman karomahnya, sekaligus membimbingnya menuju tahap dakwah yang lebih besar di masa depan. Meski perjalanan awalnya penuh tantangan, Syekh Abdul Qadir tidak pernah kehilangan tujuan. Ia percaya bahwa ilmu dan karomah adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Setiap kota yang ia singgahi, setiap orang yang ia temui, menjadi saksi perjalanan seorang anak yang lahir sederhana, namun dipenuhi cahaya batin luar biasa. Dari perjalanan ini, terlihat jelas bahwa karomah bukan hanya soal keajaiban, tapi tentang kesucian hati, ketekunan, dan hubungan yang tak tergoyahkan dengan Sang Pencipta. Kesadaran bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan panjang tanpa akhir. Bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu adalah cermin hati, dan hati adalah jendela menuju karomah. Dari langkah kecilnya di Jilan hingga perjalanan panjang ke Baghdad, kita melihat bagaimana masa muda yang penuh dedikasi dan pengorbanan membentuk seorang tokoh yang kelak menjadi mercusuar spiritual dunia. Mengisahkan bagaimana karomahnya semakin menonjol saat beliau memulai dakwah dan menyebarkan cahaya kepada seluruh masyarakat, menandai awal legenda yang tidak akan terlupakan. Sejak menapaki jalan ilmu di Baghdad, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mulai muncul dengan cara yang halus namun menakjubkan. Orang-orang sekitar sering merasa terpesona ketika beliau berbicara tentang ilmu tasawuf atau membaca Al-Quran. Kata-katanya seakan menembus hati, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Bahkan para murid yang awalnya skeptis mulai menyadari bahwa ada aura khusus yang menyelimuti beliau, seperti cahaya lembut yang tidak terlihat namun dirasakan setiap orang yang berada di dekatnya. Mukjizat-mukjizat kecil muncul dalam kesehariannya, seringkali tanpa sengaja. Ada kisah ketika seorang pedagang kehilangan uangnya di pasar, dan Syekh Abdul Qadir, yang sama sekali tidak diberitahu, mengembalikan uang itu hanya dengan menyentuh meja tempat pedagang itu duduk. Hal-hal semacam ini membuat masyarakat mulai berbicara, dan lambat laun orang dari berbagai kota datang hanya untuk melihat anak muda yang memiliki karomah luar biasa ini. Namun beliau tetap rendah hati, menekankan bahwa semua kejadian hanyalah kuasa Allah yang mengalir melalui dirinya. Tanda karomah lain muncul ketika beliau berdoa untuk orang sakit. Ada kisah seorang anak kecil yang hampir tidak bisa berjalan akibat penyakit yang serius. Syekh Abdul Qadir cukup menepuk tangan anak itu dan mendoakannya dengan penuh khusyuk, dan anak itu sembuh secara perlahan, membuat keluarganya terharu hingga meneteskan air mata. Berita tentang kesembuhan yang tampaknya mustahil ini menyebar dengan cepat, namun beliau selalu menekankan bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah, bukan miliknya sendiri. Selain itu, hewan dan alam juga tampak merespons kehadirannya. Kucing-kucing yang biasanya lari dari orang asing, burung-burung yang hinggap di halaman rumah, bahkan air sungai yang mengalir tenang seakan memberi kedamaian, semuanya seakan hidup dalam harmoni dengan dirinya. Fenomena ini membuat orang mulai menyadari bahwa karomah Syekh Abdul Qadir bukan hanya untuk manusia, tetapi menyentuh seluruh ciptaan, menegaskan keselarasan antara ilmu, hati, dan alam semesta. Dalam keseharian belajar dan berdakwah, beliau sering menunjukkan ketajaman spiritual yang menakjubkan. Misalnya, beliau bisa mengetahui siapa di antara murid-muridnya yang jujur, siapa yang memiliki niat tulus, dan siapa yang masih bergelut dengan ego. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, beliau membimbing murid-muridnya, membuat mereka tersadar dan memperbaiki diri tanpa harus menegur secara kasar. Bagi banyak orang, kemampuan ini tampak seperti membaca hati manusia, suatu karomah yang membuatnya dihormati sekaligus dicintai. Salah satu cerita yang paling menggemparkan adalah ketika beliau mampu memberi makan orang-orang lapar dengan jumlah makanan yang sangat sedikit. Dalam suatu acara sederhana di Baghdad, ketika banyak orang menunggu bantuan pangan, Syekh Abdul Qadir hanya menyentuh beberapa roti dan air, lalu membagikannya kepada semua orang di sana, dan makanan itu cukup untuk semua. Kejadian ini membuat banyak orang yakin bahwa karomahnya adalah tanda kedekatan beliau dengan Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi. Karomah beliau juga terlihat dalam mengatasi bahaya dan musibah. Ada cerita seorang pedagang yang hendak diserang perampok, dan tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul di dekatnya,
membacakan doa singkat. Perampok itu seakan kehilangan niat jahatnya, dan pedagang itu selamat tanpa cedera. Banyak kejadian serupa terjadi, di mana keselamatan dan perlindungan datang melalui karomah beliau, membuatnya semakin dikenal sebagai seorang yang diberkahi Allah. Namun, semua mukjizat ini tidak membuat Syekh Abdul Qadir sombong. Sebaliknya, ia semakin rendah hati dan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa karomah hanyalah ujian dan amanah. Jangan terpikat oleh keajaiban, tapi lihatlah ke dalam hati, kata beliau. Pesan ini membuat murid-muridnya fokus pada pengembangan spiritual, bukan sekadar mencari mukjizat. Inilah yang membedakan karomah beliau dari sekadar keajaiban biasa. Karomah itu menyadarkan manusia pada hakikat dan kesucian hati. Lingkungan sekitar mulai mengenal beliau sebagai sosok yang membawa kesejukan dan ketenangan. Orang-orang berdatangan tidak hanya untuk melihat mukjizat, tetapi untuk belajar akhlak, doa, dan tasawuf dari seorang anak muda yang begitu istimewa. Bahkan para ulama besar pun menghormatinya karena keteguhan iman, kebijaksanaan, dan kesucian hatinya. Baghdad menjadi saksi awal dari legenda seorang sufi yang akan mengubah banyak kehidupan, membimbing orang-orang dari gelap menuju cahaya spiritual. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya soal mukjizat fisik, tetapi tentang keteguhan hati, pengabdian kepada Allah, dan ketulusan dalam mendidik orang lain. Tanda-tanda karomah yang muncul sejak muda menegaskan bahwa perjalanan spiritualnya adalah anugerah yang dipersiapkan sejak lahir. Mengisahkan bagaimana beliau mulai menjalani dakwah formal, membentuk komunitas spiritual, dan menghadapi tantangan yang semakin besar, menandai babak baru dalam perjalanan hidup yang legendaris. Memasuki masa dewasa, Syekh Abdul Qadir Jailani telah menapaki jalan spiritual yang kokoh, menjadikannya bukan hanya seorang pemuda saleh, tetapi juga mercusuar cahaya bagi masyarakat sekitar. Baghdad, kota ilmu dan perdagangan, menjadi saksi bagaimana seorang anak sederhana dari Jilan kini mampu menebarkan pengaruh yang luas. Setiap langkahnya di pasar, masjid, atau madrasah menarik perhatian orang-orang yang haus akan hikmah. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menebarkan ketenangan, membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa seakan dunia berhenti sejenak. Dakwahnya tidak sekadar pidato formal atau pengajaran teori. Syekh Abdul Qadir selalu menekankan bahwa hati adalah guru yang sesungguhnya, dan setiap kata harus menyentuh nurani. Ia sering berjalan di lorong-lorong sempit Baghdad, berbicara dengan pedagang, pengemis, dan anak-anak yang bermain di jalanan. Setiap pertemuan menjadi pelajaran. Bagaimana bersikap rendah hati, bagaimana menyebarkan kebaikan tanpa pamrih, dan bagaimana mengajarkan manusia agar kembali kepada Allah. Pesan-pesannya sederhana, namun mengena hingga ke hati terdalam. Seiring dakwahnya berkembang, murid-murid mulai berdatangan dari berbagai wilayah. Mereka bukan hanya mencari ilmu, tetapi juga ingin merasakan ketenangan yang terpancar dari karomah beliau. Syekh Abdul Qadir membimbing mereka dengan metode yang unik, menggabungkan pembelajaran formal, pengajaran batin, dan praktik zikir harian. Ia menekankan keseimbangan antara akal, hati, dan amal, mengajarkan bahwa seorang murid sejati harus memahami ilmu, memurnikan hati, dan mengekspresikan kebaikan dalam tindakan nyata. Karomahnya pun semakin tampak di tengah masyarakat. Ada kisah ketika beliau mampu menenangkan kerusuhan di pasar hanya dengan hadir dan membaca doa singkat. Kerumunan yang semula saling dorong, marah, dan gaduh, tiba-tiba hening dan membubarkan diri dengan damai. Kejadian seperti ini membuat orang-orang sadar bahwa dakwah Syekh Abdul Qadir bukan sekadar mengajarkan teori, tetapi membuktikan kuasa Allah melalui ketulusan hati beliau. Selain itu, Syekh Abdul Qadir sering membantu orang-orang yang kesulitan tanpa harus diminta. Ada cerita tentang seorang pedagang yang jatuh miskin karena bencana, dan beliau membimbingnya agar bangkit melalui doa, nasihat, dan strategi yang bijaksana. Dalam beberapa hari, pedagang itu kembali sukses. Namun Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa semua keberhasilan itu datang dari Allah, bukan dirinya. Murid-muridnya belajar bahwa karomah dan ilmu harus digunakan untuk menolong, bukan untuk menonjolkan diri.
Dalam dakwahnya, beliau juga menghadapi tantangan dari orang-orang yang skeptis, iri, atau bahkan menentang ajarannya. Namun setiap ujian menjadi bukti keteguhan iman dan karomahnya. Ada kisah ketika seorang tokoh penting mencoba menyinggungnya secara terbuka di depan publik. Namun dengan kata-kata bijak dan doa singkat, suasana menjadi tenang, dan sang tokoh sendiri terpesona oleh kebijaksanaan beliau. Hal ini menegaskan bahwa dakwah Syekh Abdul Qadir selalu berlandaskan kasih, kesabaran, dan hikmah. Tidak hanya manusia, alam pun seakan merespons dakwah beliau. Sungai yang meluap kembali tenang setelah doa beliau, burung-burung hinggap di halaman rumah murid-muridnya tanpa takut, dan angin seakan membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarkan lantunan zikirnya. Semua ini membuat dakwah Syekh Abdul Qadir unik. Keajaiban bukan tujuan, tetapi sarana untuk meneguhkan iman, mengajarkan ketawakalan, dan memperlihatkan kasih Allah kepada umat manusia. Karena pengaruhnya yang luas, Baghdad menjadi pusat spiritual di mana orang-orang datang dari jauh hanya untuk mendengar pengajaran beliau. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan dunia dan akhirat, berakhlak baik, dan menjaga hati tetap bersih dari iri, sombong, dan kedengkian. Pesan-pesan beliau yang sederhana namun mendalam membuat masyarakat semakin menghormati dan mencintainya, bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai panutan spiritual yang hidup. Babak ini juga menunjukkan bagaimana karomah dan dakwah berjalan beriringan. Karomah bukan sekadar fenomena luar biasa, tetapi manifestasi hati yang bersih, ilmu yang mendalam, dan pengabdian total kepada Allah. Setiap mukjizat yang muncul selama dakwah beliau selalu disertai pesan moral, menjadikan setiap kejadian sebagai pelajaran bagi masyarakat. Murid-muridnya pun belajar bahwa kesucian hati adalah sumber kekuatan sejati, lebih penting daripada sekadar keajaiban yang terlihat. Kesadaran bahwa masa dewasa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah awal dari legasi yang akan dikenang sepanjang zaman. Dakwahnya yang bijaksana, karomah yang menenangkan, dan ketulusan yang memancar membuatnya menjadi sosok yang dicintai manusia dan dicontoh para sufi. Mengisahkan bagaimana beliau menghadapi ujian hidup yang lebih berat, menghadapi fitnah, dan memperlihatkan keteguhan spiritual yang mengagumkan, menegaskan bahwa karomah sejati lahir dari kesabaran, tawakal, dan pengabdian yang tulus. Meski dakwah Syekh Abdul Qadir Jailani terus berkembang dan karomahnya semakin dikenal, hidupnya tidak pernah lepas dari ujian yang menguji iman dan keteguhan spiritual. Baghdad, meski menjadi pusat ilmu dan sufi, juga penuh dengan politik, persaingan, dan orang-orang yang iri. Ada pihak-pihak yang melihat pengaruhnya sebagai ancaman, dan cobaan mulai berdatangan, dari fitnah hingga tekanan sosial. Namun bagi Syekh Abdul Qadir, setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kesucian hati dan kedekatan dengan Allah. Salah satu ujian yang paling berat adalah ketika fitnah mulai disebarkan oleh mereka yang iri pada pengaruhnya. Gosip yang tidak benar tentang dirinya tersebar, dan beberapa orang mulai meragukan karomah serta dakwahnya. Namun alih-alih marah atau membalas, Syekh Abdul Qadir menanggapi dengan doa, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa menghadapi fitnah adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan menunjukkan ketulusan, bukan untuk mencari pembenaran diri. Dalam menghadapi ujian fisik dan lingkungan, beliau menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ada kisah ketika sebuah wabah penyakit melanda kawasan Baghdad, banyak orang takut keluar rumah, termasuk para pedagang dan murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir tetap mengunjungi mereka yang sakit, memberikan pengobatan sederhana, doa, dan perhatian. Keberaniannya bukan untuk menunjukkan keberanian semata, tetapi untuk menebarkan kasih Allah kepada mereka yang lemah dan putus asa. Banyak yang sembuh secara misterius, bukan karena ilmu duniawi semata, tetapi karena karomah dan doa beliau. Ujian lain datang dari godaan duniawi. Meskipun banyak orang menawarkan harta, jabatan, atau penghormatan, Syekh Abdul Qadir selalu menolak dengan rendah hati. Ia percaya bahwa kebesaran hati dan kedekatan dengan Allah jauh lebih berharga daripada harta atau ketenaran. Murid-muridnya belajar bahwa kekayaan dan pujian bisa menjadi ujian lebih besar daripada penderitaan,
dan ketulusan adalah kunci kekuatan spiritual. Kesabaran beliau dalam menghadapi ujian juga terlihat dalam interaksi dengan masyarakat yang sulit. Ada keluarga yang menolak ajaran beliau karena tradisi lama, atau pedagang yang marah karena disindir mengenai akhlak mereka. Namun Syekh Abdul Qadir selalu menanggapi dengan senyum dan nasihat lembut, menunjukkan bahwa karomah sejati tidak menuntut pengakuan, tetapi mengalir dari ketulusan hati dan pengabdian. Dalam ujian spiritual, beliau juga mengalami malam-malam penuh introspeksi dan doa panjang. Ada saat-saat ketika hati terasa berat, ketika pertanyaan tentang takdir dan ujian manusia menghampiri, namun setiap kali ia menundukkan diri di hadapan Allah, kekuatan batinnya bertambah. Ia menulis, berbicara, dan mendoakan dengan ketulusan yang membuat murid-muridnya terpukau, menyadari bahwa karomah lahir dari keteguhan dan pengendalian diri, bukan sekadar mukjizat. Karomah beliau pun diuji melalui kemampuan menenangkan orang lain di saat krisis. Ada peristiwa ketika konflik antar pedagang hampir berujung perkelahian besar. Syekh Abdul Qadir hanya menepuk tangan dan membaca doa singkat, dan kerumunan yang tadinya gaduh tiba-tiba hening dan kembali damai. Fenomena ini bukan hanya sekadar keajaiban, tetapi manifestasi dari kesucian hati dan keteguhan spiritual beliau, yang mampu menenangkan manusia sekaligus menunjukkan kuasa Allah. Selama masa ujian ini, beliau juga memperdalam pengajaran batin kepada murid-muridnya. Ia menekankan bahwa ujian hidup adalah laboratorium spiritual, tempat di mana kesabaran, tawakal, dan ketulusan diuji, dibentuk, dan diperkuat. Murid-muridnya belajar untuk melihat setiap cobaan bukan sebagai penderitaan, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan mengasah hati agar lebih lembut dan bijaksana. Keajaiban karomah yang muncul selama ujian juga menjadi teladan bagi masyarakat. Orang-orang yang melihat beliau menghadapi kesulitan dengan sabar dan tawakal merasa tersentuh dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Mereka menyadari bahwa karomah bukan hanya soal mukjizat fisik, tetapi tentang kekuatan hati yang mampu menghadapi gelombang hidup dengan iman dan kesabaran. Inilah inti pesan Syekh Abdul Qadir, ujian adalah jalan menuju karomah yang hakiki. Kesadaran bahwa kekuatan spiritual Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hanya diuji oleh dunia luar, tetapi juga oleh dunia batin. Setiap ujian memperkuat keteguhan, mengasah hati, dan menyiapkan beliau untuk tahap selanjutnya, menyebarkan ajaran, membimbing komunitas spiritual, dan menjadi mercusuar bagi umat manusia. Mengisahkan ajaran, wasiat, dan filosofi karomahnya, menampilkan pesan-pesan yang bisa diterapkan hingga generasi sekarang, menjadikan perjalanan hidup beliau bukan sekadar legenda, tetapi panduan spiritual abadi. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal bukan hanya karena mukjizat dan karomahnya, tetapi juga karena kedalaman ajaran dan filosofi hidup yang beliau wariskan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya dipenuhi hikmah, mengalir dari hati yang bersih dan pengalaman spiritual yang mendalam. Bagi beliau, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu adalah seperti kapal tanpa nahkoda. Pesan ini menjadi fondasi bagi murid-muridnya dalam menapaki jalan sufi. Salah satu prinsip utama yang beliau ajarkan adalah kesederhanaan hidup. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa kekayaan dan kemegahan dunia hanyalah sementara, sedangkan kebersihan hati, ketulusan, dan kedekatan dengan Allah adalah kekayaan sejati yang abadi. Murid-muridnya diajarkan untuk hidup sederhana, menolak keserakahan, dan menggunakan apa yang dimiliki untuk menolong orang lain. Filosofi ini bukan hanya tentang moral, tetapi tentang membentuk karakter yang siap menerima karomah dengan rendah hati. Beliau juga mengajarkan tentang pentingnya zikir dan doa sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya zikir formal, tetapi juga zikir hati, pengendalian pikiran, menjaga ucapan, dan menyelaraskan perbuatan dengan niat. Setiap mukjizat yang muncul selama hidupnya, menurut beliau, bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena keselarasan hati yang selalu tunduk pada kehendak Allah. Murid-murid belajar bahwa karomah lahir dari ketekunan dalam zikir, bukan dari keinginan untuk menonjolkan diri. Ajarannya juga menekankan kesabaran dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup.
Syekh Abdul Qadir berulang kali menegaskan bahwa kesulitan bukan hukuman, melainkan sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia mengajarkan bahwa ujian adalah laboratorium spiritual, tempat di mana kesabaran diuji, ketulusan dipertajam, dan hati dilapangkan. Filosofi ini membuat murid-murid mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak, hati tenang, dan iman yang kokoh. Selain itu, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya akhlak dan interaksi sosial. Ilmu dan karomah bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk berlaku adil, rendah hati, dan peka terhadap penderitaan orang lain. Murid-muridnya belajar bahwa karomah sejati adalah kemampuan memancarkan kasih dan ketenangan kepada siapapun, bukan sekadar keajaiban fisik yang terlihat. Beliau juga menekankan penguasaan diri dan pengekangan hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir percaya bahwa hati yang gelisah atau dikuasai hawa nafsu tidak bisa menerima cahaya ilahi. Oleh karena itu, disiplin batin, kontrol emosi, dan latihan spiritual menjadi bagian dari ajaran yang beliau tanamkan. Murid-murid yang berhasil mengekang nafsu mereka dianggap siap menerima pengetahuan batin yang lebih tinggi, menjadikan filosofi karomah sebagai jalan transformasi jiwa, bukan sekadar keajaiban duniawi. Selain ajaran praktis, beliau juga memberikan wasiat khusus kepada murid-muridnya. Wasiat tersebut menekankan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, harus diniatkan untuk Allah dan bermanfaat bagi sesama. Setiap mukjizat yang muncul harus disertai pengajaran, agar orang yang melihatnya terdorong untuk memperbaiki hati dan iman. Wasiat ini menegaskan filosofi hidup Syekh Abdul Qadir. Karomah adalah amanah, bukan alat untuk kemegahan pribadi. Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ia menekankan bahwa beribadah tidak berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, dan bekerja di dunia tidak berarti melupakan Tuhan. Ia menggunakan analogi yang sederhana. Tubuh adalah kendaraan, hati adalah pengemudi, dan Allah adalah tujuan akhir. Murid-murid diajarkan untuk mengarahkan setiap langkah kehidupan agar selaras antara dunia dan akhirat, sehingga karomah lahir dari keselarasan hidup, bukan dari kepura-puraan spiritual. Ajaran dan filosofi karomah beliau juga menekankan pengaruh positif terhadap komunitas. Syekh Abdul Qadir meyakini bahwa karomah dan ilmu yang dimiliki seseorang harus menyentuh masyarakat luas. Ia membimbing murid-muridnya untuk menebarkan kebaikan, menolong yang lemah, dan menenangkan yang gelisah. Filosofi ini menjadikan karomah Syekh Abdul Qadir berbeda, bukan hanya fenomena pribadi, tetapi alat untuk membangun kedamaian, ketenangan, dan spiritualitas di tengah masyarakat. Kesadaran bahwa ajaran, wasiat, dan filosofi karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah warisan abadi. Tidak sekadar mukjizat fisik atau cerita luar biasa, tetapi panduan hidup bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Murid-muridnya belajar bahwa karomah yang sejati lahir dari hati bersih, kesabaran, disiplin, dan ketulusan. Mengisahkan wafat dan warisan spiritualnya, bagaimana karomah dan ajaran beliau tetap hidup hingga generasi sekarang, menandai akhir perjalanan dunia dan awal abadi dari legasi spiritualnya. Wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani pada tahun 1166 meninggalkan duka mendalam di hati masyarakat Baghdad dan seluruh murid-muridnya. Kabar wafatnya tersebar bagai angin yang melintasi lorong-lorong kota, membawa kesedihan sekaligus penghormatan yang luar biasa. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat datang, bukan hanya untuk menghormati jasad beliau, tetapi juga untuk merasakan keberadaan spiritual yang masih terasa kuat meski raga beliau telah tiada. Masyarakat menyadari bahwa yang wafat bukan sekadar seorang ulama biasa, tetapi mercusuar spiritual yang cahaya dan karomahnya telah menuntun ribuan hati. Banyak yang menangis di jalan, menyesal karena tidak sempat mendengar nasihatnya secara langsung, dan merasa kehilangan guru sekaligus panutan. Murid-muridnya pun berkumpul, berusaha menerima kenyataan dengan kesabaran dan zikir, sementara hati mereka dipenuhi rasa syukur karena pernah belajar dari sosok yang luar biasa. Makam beliau menjadi pusat berkah dan ziarah sejak hari pertama.
Orang-orang melaporkan perasaan tenang dan damai yang luar biasa ketika berada di dekat makam, seakan energi spiritual beliau masih hidup. Para ulama dan murid-murid mengajarkan bahwa karomah tidak hilang bersama raga. Ia tetap ada bagi mereka yang meneladani akhlak, doa, dan ajaran beliau. Fenomena ini membuat makam Syekh Abdul Qadir menjadi simbol abadi kedekatan manusia dengan Allah melalui hati yang bersih dan pengabdian total. Wafatnya juga membawa refleksi mendalam tentang kehidupan dan tujuan manusia. Syekh Abdul Qadir selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup ini sementara, dan yang paling abadi adalah amal, ilmu, dan kesucian hati. Kini, kata-kata dan wasiatnya menjadi kenyataan yang menggetarkan. Jasadnya mungkin telah tiada, tetapi ajaran, karomah, dan inspirasi tetap hidup, menuntun generasi demi generasi untuk terus memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Banyak mukjizat tercatat terjadi pada hari-hari menjelang dan setelah wafatnya. Ada yang melihat cahaya lembut menyelimuti rumahnya, ada pula yang merasakan ketenangan luar biasa di malam ketika beliau menghembuskan nafas terakhir. Murid-murid yang berada di dekatnya melaporkan pengalaman batin yang intens, perasaan damai, visi spiritual, dan penguatan iman yang luar biasa. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa karomah beliau melampaui dimensi fisik, menyentuh hati dan jiwa manusia. Reaksi masyarakat Baghdad terhadap wafat beliau juga unik. Bukan sekadar kesedihan, tetapi ada kesadaran kolektif akan nilai spiritual dan moral yang beliau tinggalkan. Orang-orang mulai meneladani ajaran tentang kesederhanaan, sabar, tawakal, dan zikir. Pedagang memperlakukan pelanggan dengan lebih adil, tetangga saling menolong, dan anak-anak belajar untuk menghormati guru dan orang tua. Karomah Syekh Abdul Qadir kini menjadi inspirasi sosial yang mengubah perilaku masyarakat secara nyata. Murid-muridnya melanjutkan tradisi pengajaran dan dakwah. Mereka menyebarkan ajaran beliau ke berbagai kota, mengingatkan orang bahwa karomah bukan sekadar mukjizat fisik, tetapi cahaya yang lahir dari hati yang bersih dan ikhlas. Setiap murid yang meneladani beliau membawa serta warisan spiritual ini, memastikan bahwa ajaran, filosofi, dan karomah Syekh Abdul Qadir tetap hidup meski raga beliau telah tiada. Selain pengaruh sosial, warisan beliau juga berupa pemahaman spiritual yang mendalam. Murid-murid dan pengikut belajar untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, mengendalikan hawa nafsu, dan menebarkan kebaikan kepada semua makhluk. Karomah yang dulu terlihat sebagai fenomena ajaib kini dipahami sebagai simbol hati yang bersih, kesabaran yang tulus, dan pengabdian total kepada Allah. Ini membuat warisan beliau relevan sepanjang zaman, bukan hanya bagi masyarakat abad ke-12, tetapi juga bagi generasi sekarang. Makam Syekh Abdul Qadir Jailani tetap menjadi tujuan ziarah hingga hari ini, tempat di mana orang-orang mencari ketenangan, petunjuk spiritual, dan inspirasi hidup. Banyak yang melaporkan pengalaman batin yang serupa, perasaan damai, kekuatan untuk menghadapi ujian, dan motivasi untuk meneladani akhlak beliau. Fenomena ini menegaskan bahwa karomah dan ajaran beliau melampaui ruang dan waktu, hidup dalam hati orang-orang yang mengamalkannya. Kesadaran bahwa wafatnya Syekh Abdul Qadir bukanlah akhir dari pengaruhnya, tetapi awal dari legasi abadi. Karomah, ajaran, dan filosofi beliau terus menginspirasi umat manusia untuk hidup dengan hati bersih, sabar, tawakal, dan ikhlas. Legasi karomah dan inspirasi abadi, bagaimana ajaran beliau menyebar hingga ke seluruh dunia, membentuk generasi sufi, dan menjadi panutan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Warisan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak berakhir dengan wafatnya. Karomah dan ajaran beliau terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, menembus batas waktu dan ruang, menyentuh hati orang dari berbagai generasi. Dari Baghdad hingga pelosok dunia, murid-murid dan pengikutnya menyebarkan ilmu, akhlak, dan filosofi hidupnya. Setiap orang yang meneladani beliau merasa mendapatkan cahaya yang sama yang pernah dirasakan murid-murid abad ke-12. Makam beliau tetap menjadi pusat ziarah yang mendunia. Orang-orang datang dari berbagai negara, membawa hati yang lelah dan jiwa yang gelisah, mencari ketenangan dan inspirasi.
Mereka merasakan aura damai yang sama seperti yang dirasakan orang Baghdad dulu, seakan karomah beliau tetap hidup dalam bentuk energi spiritual yang menenangkan. Banyak pengunjung melaporkan pengalaman batin yang memperkuat iman, menegaskan bahwa warisan beliau tidak hanya fisik tetapi juga metafisik. Legasi karomah beliau juga tercermin melalui para murid dan pengikut yang menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah. Dari Timur Tengah hingga Asia, bahkan ke Afrika dan Eropa, tradisi Qadiriyah yang beliau bentuk berkembang menjadi jaringan spiritual yang kuat. Karomah beliau menginspirasi ulama, sufi, dan masyarakat awam untuk hidup dengan kesederhanaan, sabar, tawakal, dan penuh kasih terhadap sesama. Setiap komunitas yang mengikuti ajarannya merasakan pengaruh langsung dari filosofi hidup beliau. Cerita-cerita mukjizat beliau juga tetap hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Ada yang bercerita tentang orang sakit yang sembuh setelah zikir atau doa beliau, pedagang yang bangkit dari kebangkrutan, hingga individu yang mendapat ketenangan batin hanya dengan menyentuh kitab atau tempat beliau belajar. Kisah-kisah ini bukan sekadar legenda, tetapi pengingat bahwa karomah sejati lahir dari hati bersih, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah. Lebih dari itu, ajaran beliau relevan untuk zaman modern. Filosofi hidup, seperti keseimbangan antara dunia dan akhirat, pengendalian hawa nafsu, dan penggunaan ilmu untuk menolong orang lain, menjadi panduan yang universal. Dalam dunia yang penuh kesibukan, tekanan, dan materialisme, ajaran Syekh Abdul Qadir mengingatkan manusia untuk tetap menyeimbangkan spiritualitas dan tanggung jawab sosial, menjadikan hidup lebih bermakna. Para pengikut dan komunitas Qadiriyah juga menekankan pentingnya pendidikan spiritual, bukan sekadar ritual. Mereka mengajarkan zikir hati, akhlak, dan pengembangan diri, meniru cara Syekh Abdul Qadir mendidik murid-muridnya. Dengan begitu, karomah beliau tidak hanya menjadi fenomena supernatural, tetapi juga sarana pembelajaran praktis yang membimbing manusia menjadi pribadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Pengaruh global Syekh Abdul Qadir terlihat dari banyaknya pusat pendidikan dan majelis zikir yang menggunakan metode beliau. Murid-murid dari berbagai negara menekankan pentingnya mengamalkan ilmu dengan hati yang tulus, menolong orang yang lemah, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Filosofi karomah beliau menjadi model bagi para pemimpin spiritual untuk membimbing komunitas dengan bijaksana dan penuh empati. Selain pengaruh spiritual, karomah beliau juga menjadi inspirasi sosial. Banyak komunitas Qadiriyah aktif dalam kegiatan kemanusiaan, memberi makanan untuk yang lapar, membantu yang miskin, dan menenangkan konflik sosial. Nilai-nilai ini merupakan implementasi langsung dari ajaran beliau, bahwa karomah bukan sekadar mukjizat, tetapi kemampuan untuk membawa kedamaian dan kebaikan bagi masyarakat. Fenomena ini membuktikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya tokoh sejarah, tetapi simbol spiritualitas yang hidup dalam hati manusia. Karomah dan ajarannya menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu, membimbing umat manusia untuk menyeimbangkan akal, hati, dan amal. Bahkan di era modern, prinsip-prinsip yang beliau tanamkan tetap relevan. Kesederhanaan, sabar, tawakal, pengendalian diri, dan pengabdian tanpa pamrih kepada Allah. Keseluruhan kisah dengan kesadaran bahwa legasi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah cahaya abadi. Dari masa kecil hingga wafat, dari mukjizat hingga ajaran filosofis, setiap aspek kehidupannya menjadi panduan bagi manusia untuk mendekat kepada Allah, menenangkan hati, dan menyebarkan kebaikan. Kisah beliau bukan hanya cerita sejarah, tetapi inspirasi hidup yang menuntun siapapun yang ingin berjalan di jalan cahaya spiritual, menjadikannya panutan yang tak pernah pudar sepanjang zaman. Dari cahaya kecil yang terpancar sejak masa kanak-kanak di Jilan hingga gema karomah yang menembus lorong-lorong Baghdad dan seluruh penjuru dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mercusuar spiritual yang tak pernah padam. Hidupnya adalah simfoni kesederhanaan, kesabaran, dan ketulusan yang menjadikan setiap mukjizat bukan sekadar fenomena, tetapi cermin hati yang bersih, pengabdian tanpa pamrih, dan cinta yang menenangkan ribuan jiwa. Dakwahnya menembus zaman, ujian hidupnya mengajarkan keteguhan iman,
Ajarannya menuntun manusia menyeimbangkan dunia dan akhirat, dan warisannya membentuk generasi demi generasi untuk menebarkan kedamaian, menolong sesama, dan menyalakan cahaya ilahi dalam setiap langkah kehidupan. Syekh Abdul Qadir bukan hanya legenda, melainkan suara abadi yang menuntun hati manusia untuk berdiri tegak di tengah badai dunia, tetap lurus di jalan nurani, dan menjadi saluran karomah Tuhan yang terus hidup, tak lekang oleh waktu, sepanjang masa.